ini dianggap sebagai suatu problematika di dalam bentuk persaingan, sekarang kita harus mempelajari suatu kenyataan bahwasanya 1 bulan itu minggunya cuma 4. Saya ingat banget ini, katanya kakak saya ini Pak Dwi Jalu di SMR sana, mau dibikin adem ini aja, yang penting kita saling support, kita saling mendukung. Minggunya cuma 4, yang ngadakan kegiatan 12 kebagian. Ya maaf saja, sekarang kalau umpamanya teman-teman di komunitas sudah ngadakan penjadwalan tiap 2 minggu ada, terus kita dapat kesempatan di mana? Nggak dapat kesempatan. Yang ada mengeksplorkan diri. Saya tetap melakukan suatu bentuk eksistensi di mana saya harus di jalur saya mengedepankan bentuk menangkap aspirasi masa teman-teman perburuan ini sebagai bentuk eksistensi yang ada di prasasti. Tapi Ji, let's say misalkan jadwal benar-benar ditata, artinya 1 minggu itu hanya mungkin maksimal 2 tempat. Itu kira-kira memang bisa menampung kicauannya seluruh Jawa Timur atau Jawa Tengah dan lain-lain ini? Pertanyaannya apakah mungkin? Ayo Bu Bos, coba ayo kita panggil Big Boss-nya Kicomania Malang Bos. Tidak merasa bersaing dengan siapa-siapa terkait tanggal 7 Juni besok atau acara kedepannya ini? Menurut saya sih wajar-wajar aja ya dalam suatu dinamika di mana kita semua sebagai penyelenggara kegiatan, apalah bentuknya, mau komunitas atau penyelenggara kegiatan, saya nggak menganggap ini sebagai sesuatu yang menyaingi, tetapi lebih ke arah saya menangkap sebuah bentuk aspirasi yang diminta sama Kicomania. Yang saya kan juga punya Facebook ya. Saya juga di inbox, Ci gimana ini begini, Ci gimana ini. Saya tangkap aja, saya tampung semua aspirasi itu, sehingga saya memastikan diri bukan dalam satu bahasa saya mau menyaingi antara tiket yang mahal, cuman saya lagi jenuh saja. Kalau masalah tiket mahal ini kan semua karena kondisi ya, kan cuma karena kondisi. Tetapi saya lebih menangkap sebuah bentuk aspirasi dan menjalankan program-program di Prasasti. Prasasti bukan milik saya loh. Prasasti milik semua teman-teman perburungan. Artinya apa yang telah menjadi saran, apa yang telah menjadi keinginan di dalam melakukan atau menjalankan hobi ini, semua biarkan mengalir begitu saja. Mau di sana rame, di sini nggak rame, monggo. Di sini rame, di sana ya juga sama-sama rame, kan alhamdulillah. Jadi saya tidak pernah menganggap semua teman. Kemarin sudah ada penyampaian melalui suatu di teman-teman dari MBB juga menyatakan bahwa Jatim sudah adem. Jatim itu pada prinsipnya memang adem, cuman dibuat panas saja. Sebetulnya kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa berjalan bersama dengan beriringan, kapabilitasnya jelas sudah berbeda. Tiket mahal memang diperuntukkan hanya orang-orang yang secara segmented bisa beli tiket mahal. Saya hadir untuk membuat suatu pergerakan di mana orang juga bisa beli tiket yang nggak mahal tapi harganya sama. Kalau dianggap ini menyaingi, monggo, silakan saja. Saya tidak pernah merasa ini menjadi suatu saingan. Semua teman-teman kok. Di saat teman-teman lainnya juga mengadakan acara, saya juga datang. Tahu nggak? Saya nggak pernah menang kan? Jadi curhat ini ceritanya. Tetapi saya lebih ke mengedepankan suatu sebuah etika dan tata krama di mana kalau teman ngadain ya saya juga datang ke sana, lebih ke arah untuk ikut meramaikan. Nah, itu apa bisa dibilang saya juga menyaingi? Kan ya juga tidak. Ya selama saya bisa, selama waktunya memang ada, walaupun burung siap atau nggak siap, saya akan ikut meramaikan. Artinya saya mencoba berusaha menjadikan suasana perburungan saat ini di Indonesia, biarkan saya melopori suatu bentuk peradaban, karena ini adalah hati saya, ini nurani saya nggak bisa berbohong. Saya ada Prasasti ini untuk menampung semua aspirasi teman-teman perburungan. Ya mudah-mudahan berkenan, kalau kepingin tiketnya kemahalan dikecilin lagi nanti, hadiahnya sama, selama saya mampu, selama saya bisa. Nah, selama saya tidak terbebani, selama saya juga tidak merasa rugi, kenapa harus
orang lain yang sewot gitu loh, maksudnya kan. Tapi secara personal bahasanya kan prasasti one man show. Haji Wiwit yang menjalankan ya, komandonya. Kemudian teman-teman yang lain yang IO mungkin sebelah atau komunitas itu kan dijalankan oleh banyak orang kan. Ya, tentunya kan Iya betul. Itu secara hubungan personal di luar dari prasasti atau kegiatan burung baik hubungannya. ya secara pribadi ya. Secara personal pribadi saya dengan ketua masing-masing komunitas, dengan semua paguyuban, teman-teman penyelenggara kegiatan, bahkan sampai Jakarta sana masih kontak-kontakan, Masterpiece, Fahri dan sebagainya, Mas Imam Madewi dan sebagainya, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau ini dianggap sebagai suatu problematika di dalam bentuk persaingan, sekarang kita harus mempelajari suatu kenyataan bahwasanya 1 bulan itu minggunya cuma 4. Saya ingat banget ini, katanya kakak saya ini Pak Dwi Jalu di SMR sana, mau dibikin adem ini aja, yang penting kita saling support, kita saling mendukung. Minggunya cuma 4, yang ngadakan kegiatan 12 kebagian. Ya maaf saja, sekarang kalau umpamanya teman-teman di komunitas sudah ngadakan penjadwalan tiap 2 minggu ada, terus kita dapat kesempatan di mana? Nggak dapat kesempatan. Yang ada mengeksplorkan diri. Saya tetap melakukan suatu bentuk eksistensi di mana saya harus di jalur saya mengedepankan bentuk menangkap aspirasi teman-teman perburuan ini sebagai bentuk eksistensi yang ada di prasasti. Tapi Ji, let's say misalkan jadwal benar-benar ditata, artinya 1 minggu itu hanya mungkin maksimal 2 tempat. Itu kira-kira memang bisa menampung kicau mania seluruh Jawa Timur atau Jawa Tengah dan lain-lain ini? Pertanyaannya apakah mungkin? Apakah mungkin? Iya, aku tanya itu. Mungkin nggak kira-kira? Salah kalau nanyanya ke saya. Oh. Ya, kalau saya dianggap nggak bisa dipegang, diajak omong, dudukin. Kamu maunya bagaimana? Lah kalau maunya saya bagaimana, dianggap ini suatu persaingan, dudukin saya, ajakin saya omong-omongan. Nah, selama program itu bisa sejalan dengan pemikiran saya, berjalan sesuai dengan koridor saya dan keinginan saya dalam menjalankan hobi ini, mari. Selama itu nggak bisa ya mohon maaf, gitu aja sudah. Artinya yang bisa kita tangkap, tarik kesimpulan, nggak mungkin dong di tanggal 1 misalkan kita bilang 7 Juni hanya ada 1 lomba di 1 tempat itu misalkan, sedangkan prasasti harus geser tanggal. Kicau mania loyalisnya prasasti ini kan pengen main di prasasti, nggak kebagian tiket di sana. Bahasanya begitu. Bukan nggak kebagian, nggak mampu beli tiketnya. Itu nggak mampu beli tiket, ya maaf loh ya. Mas, 50 juta, 11 juta untuk ukuran orang-orang yang secara segmented hanya menjalankan hobi dengan kondisi burung yang bisa dikatakan bukan burung-burung yang tipologi yang memang burung-burung sudah nasional dan diakui. Bagaimana mau berangkat ke sana? Juara 1, 2, 3 mereka sudah pasti siapa-siapa. Kita tahu sekarang burung-burung yang lagi fight. Oh, dari data statistik. Aku kan main burung udah puluhan tahun. Aku udah tahu musuh saya ini begini. Besok yang datang ini. Ya itulah tangga juaranya. Nah, aku sedangkan bawa burung yang notabene masih di bawahnya. Nggak mungkin dong. Konyol saya daftar. Make sense. Iya kan? Make sense. Nah, kalau sudah tahu konyol gitu, cuman karena persahabatan, pertemanan, oke. Sekali, 2 kali, 3 kali. Terus-terusan. Boncor, bos. Mengganggu pekerjaan akhirnya kan. Ya kan akhirnya hobi ini menjadi penuh dengan tekanan. Kita berangkat ke sana udah tahu nggak menang, ngapain? Tapi kalau di prasasti masih nggak ada keadaan begitu, nggak ada. Artinya pasti yang menang di prasasti ini enggak. Kemarin itu akhirnya Mahim dengan saya juga berbaik dengan semua teman-teman, tanggal coba sudah bisa kita atur, yang menang juga itu saja. Sehingga sahabat-sahabat prasasti, teman-teman geng prasasti dan yang lainnya ya Haji sudah berteman sama mereka, yang menang ya jelas burung-burung itu. Kesempatan untuk kita kemana? Nah, dari situlah saya akhirnya tergerak hati saya. Berarti saya dalam menjalankan hobi ini, saya di dalam menjalankan usaha mengelola prasasti ini ada yang keliru. Bicara kolaborasi terkait mungkin kolaborasi penjurian atau kolaborasi antar IO atau lapangan yang bisa disewakan, itu bisa disampaikan nggak?
Ya, satu yang pertama memang saya dengan keluarga besar Prasasti sudah memastikan diri bahwasanya biarkan Prasasti ini menjadi koridornya Prasasti aja. Artinya bukan tidak disewakan, tetapi selama kami masih menjalankan suatu program untuk berkegiatan dengan misalkan kalau umpamanya disewa dan yang sebagainya, sementara nggak dulu. Nah, bentuk kolaborasi saya juga ya berteman juga baik dengan Pak Haji Said di SGS sana, ada Pak Dwi Jalu, ada teman-teman SMR, ada teman-teman ya kalau bisa dikatakan teman-teman MBB, SMM, SKN. Selama masih bisa berkolaborasi dengan baik, saya pasti akan melakukan bentuk kolaborasi dengan baik. Namun saya juga akan ya namanya orang kan punya cita-cita ya, namanya orang ya juga pasti berharap kedepannya kita melakukan suatu rasanya intimidasi, jadi tidak melibatkan terlalu banyak orang sehingga marwah yang kita bangun di Prasasti ini biarlah menjadi suatu makna. Orang terserah mau menilai apa, tapi inilah Prasasti. Mau jadi baik, mau jadi buruk, bisa diterima atau nggak bisa diterima, monggo. Semuanya itu saya serahkan kepada khalayak, teman-teman perburungan, semua teman-teman penghobi Kicomania, semua Nusantara, saya kembalikan kepada jenengan-jenengan semua. Maka itu saya besar harapan saya untuk ke depan ini agar menjadi suatu bentuk yang hakiki. Prasasti biarlah berdiri secara mandiri, Prasasti mempunyai bukan egoisitas, tapi maksudnya biarlah Prasasti ini menjadikan suatu tolak ukur yang dibangun oleh Prasasti itu sendiri agar mana bisa besar sebagaimana orang-orang bisa menerima Prasasti ini sebagai bentuk penyelenggara kegiatan yang bisa diterima oleh mereka, baik dari sarana prasarananya, penjurian SDM-nya, dan yang lain sebagainya. Kan kemarin dengar kasus kan, ada juri-juri yang juga random juga keluar dari Prasasti. Tapi itu merupakan lika-liku kalau menurut saya, karena saya juga tidak mengkontraisasi. Saya tidak biarkan orang-orang yang memang solid, memang yang secara seleksi alam, memang yang berada di Prasasti. Biar Prasasti ini menjadi rumahnya sendiri. Jadi tidak menganggap ini suatu lahan pekerjaan di mana mereka mencari pekerjaan di Prasasti. Biarkan Prasasti ini menjadi rumahnya sendiri. Baik itu untuk saya secara pribadi, untuk juri-juri yang ada di Prasasti maupun kru. Itu yang coba saya bangun di keluarga besar Prasasti saat ini. Endingnya Prasasti mau dibuat seperti apa atau mau dibawa kemana ini? Karena kan kemarin sempat ada pembangunan. Tahun lalu kalau nggak salah aspalnya diperbarui. Ya itu kan pembangunan seperti itu kan ada hal yang progresnya jalan nih maksudnya. Endingnya mau seperti apa sih Prasasti ini? Ya, karena saya menganggap Prasasti itu rumah saya sendiri, walaupun saya di sana itu notabene kan ada di lahannya Detesemen Polisi Militer, tetapi saya menganggap di dalam satu kawasan itu rumah saya sendiri. Maka saya bangun sedemikian rupa supaya satu, yang pertama sarana prasarana pendukungnya juga jauh lebih baik kan daripada yang sebelumnya. Saya tidak pernah merasa merugi dari itu semua, karena saya menganggap itu rumah saya sendiri. Begitu saya menganggap rumah itu sendiri, saya akan melakukan ini dengan total. Dengan ini saya akan melakukan ini dengan ikhlas. Mas Ahim tadi ngomong nggak rugi, saya bilang saya nggak pernah rugi di dalam saya mengadakan lomba, karena saya totalitas. Saya menganggap ini merupakan suatu hobi yang harus saya jalani, katakanlah walaupun saya rugi karena saya mau. Itu juga yang saya kepengen dari semua keluarga besar di Prasasti, tidak termasuk di dalamnya juri, kru, dan yang lain sebagainya, teman-teman media kolaborator. Saya pernah minta media kolaborator harus besok main ke Prasasti, enggak. Saya minta teman-teman berjalan dengan hati nuraninya sendiri. Dengan begitu kita akan melakukan suatu bentuk hubungan yang menurut saya jauh lebih enak ya, lebih dengan semangat kekeluargaan, lebih dengan pendekatan secara kebersamaan. Jadi sentimental sebetulnya Prasasti ini buat aku. Prasasti independen ini, ini tadi gimana pertanyaannya ya? Independensi ini ya tadi? Ya, itu kan independensi sebetulnya sudah dijawab. Oh, udah dijawab tadi ya. Oke. Apa sih sekarang tutup aja sudah garis. Tutup ya. Oke.
Oke Ji, satu lagi. Ya. Prasasti menerima kritik dan saran Selalu. dari Kicau Mania dan Selalu, cuman dengan gaya bahasa yang baik saja. Artinya bisa inbox saya, bisa calling saya, bisa melakukan pendekatan-pendekatan bersama teman-teman saya yang mungkin bisa ngobrol sama saya. Monggo, silahkan. Selama yang baik-baik saja nanti pasti akan coba kita akomodir. ini yang paling klise Ji. Kejadian ini sebenarnya paling basic lah. Karena kita basicnya kompetisi, ketika di salah satu kelas kemudian ada peserta yang tidak puas, itu apakah diperkenankan untuk mempertanyakan hasil penjurian kepada juri saat itu juga atau seperti apa? Ada teknisnya nggak? Ya, wajar sebetulnya di dalam suatu bahasa kompetisi itu ada yang puas dan ada yang tidak puas. Selama memang itu dengan gaya yang baik, gaya bahasa yang baik, misalkan kalau mamanya ada yang ingin dipertanyakan, di prasasti rekamnya semua sudah jelas. Kita juga punya CCTV. Kita juga bisa memonitoring semua pergerakan burung selama 10 menit di setiap sesinya. Selama itu bisa dipertanyakan dengan baik, tim kami, juri kami akan mencoba menjawab sebisa mungkin apa yang kita delegasikan sebagaimana tugas. Saya tidak mengkritisi atau tidak memperbolehkan teman-teman Kicau Mania kalau mau mempertanyakan, karena bukan koridor saya. Di dalam penjurian itu kan bukan koridor saya, pasti kan ada juri-juri di prasasti. Insya Allah mungkin juri-juri prasasti akan mencoba memberikan satu jawaban yang memuaskan teman-teman Kicau Mania apabila ada pertanyaan di setiap sesi, kok kenapa burung saya nggak poin pada waktu itu, kenapa pada waktu ini kok enggak. Tentunya semuanya itu tergantung dari fakta lapangan. Saya juga sering sebagai pemain, kadang-kadang ya saya juga merasa, loh kok burungku kok nggak dinilai ya. Ternyata burung saya itu dinilai, tetapi karena terkikis oleh 5, kita mencari 5 yang terbaik di dalam setiap sesinya, maka akhirnya poin saya diturunkan karena kan memang ada 5 poin yang jauh lebih baik mungkin dari situ. Tereliminasi. Artinya juri prasasti tidak menutup diri ya atas pertanyaan atau kemudian kita buat seindah mungkin saja. Selama hobi ini tidak menjadikan tekanan buat teman-teman semua, selama hobi ini juga tidak memuaskan, silahkan untuk dipertanyakan. Saya juga tidak pernah melarang, tetapi bukan dalam bahasanya yang anarkis loh ya. Oh iya, pasti dengan etika yang sekarang ini Mas Ahim, G24 ini sebetulnya kita ini sebagai pemain itu kita sadar diri, karena 24 ini bisa kita lihat, jangan melihat burung kita dalam satu blok saja. Blok 4 blok yang lainnya itu kelihatan, apalagi di prasasti. Ya maaf ya, saya tidak menonjolkan di prasasti secara pencahayaan, secara visual itu semuanya terlihat dengan jelas. 24 mau ada di blok B, melihat blok D, blok C, ataupun di blok A, semuanya terlihat jelas. Apalagi teman-teman biasanya teman-teman media kan saya bagi di tiap-tiap masing-masing bloknya, semua punya rekaman burung A, B, C, D, mau disandingkan, mau di VAR ya namanya. Itu sebetulnya sudah kelihatan mana yang ya walaupun gayanya ngotot sebetulnya keluarnya juga nggak materi. Ya mari bermain, mari berhobi ini secara dewasa. Selama itu bisa kita jalankan, selama itu juga barangkali masih kurang ada yang berkenan, silahkan dipertanyakan secara dewasa, tidak usah terlalu anarkis. Sebisa mungkin selama itu memang bisa memuaskan semua teman pemain Kicau Mania, kenapa tidak? Oke, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan. Pertanyaan dari kita sudah cukup, nanti mungkin next kita ketemu di lain waktu lagi. Secara garis besar saja, tanggal 7 Juni Prasasti akan mengadakan Gajah Baru Cup untuk seri yang pertama, dan insya Allah akan berlanjut di setiap bulannya. Saya mohon maaf, saya mengundang semua teman-teman Kicau Mania untuk bisa bersilaturahmi, berkompetisi ria. Barangkali ada rezeki yang ke sana. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjalankan lomba ini sebaik mungkin supaya bisa memuaskan semuanya, walaupun saya mohon maaf tidak mungkin memuaskan semua teman-teman Kicau Mania, tetapi tidak ada salahnya untuk kita coba, kan banyak kacau-kacau nasional yang ke sana ya, barangkali di sini juga ada rezeki. Sekaligus juga saya juga memohon maaf apabila dalam gelaran ini menyinggung teman-teman yang lainnya, baik teman-teman yang ada di komunitas maupun di pelaku kegiatan pengadalan lomba. Tidak bermaksud untuk membuat suatu hal yang sifatnya antagonis atau
melawan suatu tata krama, suatu komunitas besar kok dilawan gitu misalkan. Nggak ada niatan saya untuk itu semua, tetapi lebih ke arah biarkan saya menjalankan ini sesuai dengan hati nurani saya. Saya menangkap sebuah bentuk aspirasi dari semua kicomania yang memang tidak berkesempatan untuk bisa ikut mendaftar di lomba-lomba dengan tiket-tiket yang mahal. Saya akan kembali menjadi Haji Wiwit yang dulu mulai awal prasasti ini didirikan untuk membangun suatu peradaban. Maka saya mendelegasikan diri saya sebagai bentuk bapak pelopor peradaban kicomania. Saya jujur saja tidak bisa menjual tiket mahal karena saya merasa hobi ini kita jalankan dengan penuh kebersamaan, dengan tidak adanya ketenangan, tidak adanya ketegangan, tidak adanya tekanan, sehingga kita semua bisa menjalankan hobi ini dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, apabila mungkin di dalam saya melakukan suatu kegiatan ini ataupun menyinggung hati teman-teman yang lainnya, saya mohon maaf. Tidak ada maksud, tidak ada kaitan saya untuk selalu nanti akan beradu ya, tidak tahu ya bulan depan nanti bagaimana lagi. Tapi yang jelas saya akan meneruskan apa yang telah menjadi tujuan saya di dalam saya menjalankan prasasti ini. Ya mudah-mudahan berkenan dan semua teman-teman bisa memahami apa yang ingin coba saya laksanakan saat ini. Tapi per hari ini kita syuting 14 Mei. 14 Mei